Halo, jumpa lagi dengan saya Henry dari channel kita Aspotik, yaitu menganalisa sepak bola dengan menggunakan data statistik. Hari ini kita akan unboxing salah satu tim di Liga Italia Serie A yang paling aktif di bursa transfer, yaitu AC Milan. Ya, AC Milan adalah runner-up di kompetisi musim lalu. Kemudian musim ini mereka paling tidak sudah mendatangkan 6 pemain. 3 wajah lama dengan 3 wajah baru. 3 wajah lama yang dipermanenkan adalah Sandro Tonali, Fikayo Tomori, dan Brahim Diaz. Kemudian 3 wajah baru yaitu Mike Maignan di posisi kiper untuk menggantikan Gianluigi Donnarumma, kemudian Olivier Giroud di posisi striker, kemudian back kirinya Fode Ballo-Touré untuk membackup posisi Theo Hernandez. Gimana tentang policy transfer mereka? Apakah tepat sesuai dengan kebutuhan mereka? Kalau kita melihat data statistiknya, langsung kita mulai saja. Ya, kalau melihat dari statistiknya musim lalu, kita akan pelajari dulu. Jadi ini kalau AC Milan ini apakah melakukan pembelian ini sudah melihat kelemahan-kelemahan mereka musim lalu atau paling tidak mengimprove posisi starting 11-nya mereka setelah mereka kehilangan 2 pemain kuncinya loh. Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu. Dua ini yang dijamin starting lah kalau musim lalu kalau mereka tidak cedera atau terkena suspensi. Ya, kita lihat statistik AC Milan musim lalu. Ini adalah data mengenai tembakan. Yang paling banyak menghasilkan tembakan musim lalu adalah Napoli, kemudian Atlanta, Juventus, Inter, Roma, kemudian AC Milan. Nah, AC Milan ini sebetulnya pada pertengahan musim, awal musim adalah di posisi antara pertama dan kedua, selalu bersaing dengan AS Roma dalam menghasilkan peluang-peluang gol. Tapi kemudian pada mulai pertengahan kedua, mulai merosot bersama-sama dengan AS Roma, dua-duanya merosot, mulai tersalip oleh Napoli, Atlanta, Juventus, Inter untuk banyak-banyakan peluang mencetak golnya. Ya, Milan total tembakannya 520 per 90 menit rata-rata 12,78, persentase on targetnya 38,5, lumayan lah. Yang lewat heading 67, kemudian yang di daerah penalti sekitar 20. Oh sorry, itu yang terkena tiang 20. Outside penalty area-nya di luar daerah penalti area 224. Ya, sebenarnya memang serangan AC Milan ini sejak paruh kedua memang mengalami kemerosotan. Juga bisa dilihat dari situ secara akumulatif terdampar di peringkat 6. Ya, jadi salah satu indikasi yang perlu diperbaiki adalah serangan. Kemudian ini yang kedua adalah touch in box. Touch in box ini adalah berapa kali pemain menyentuh bola, tim tersebut menyentuh bola di daerah penalti. Atlanta adalah tim yang paling banyak melakukan sentuhan bola di daerah penalti lawan, kemudian Juventus, Inter, Napoli, Roma, kemudian kembali Milan. Ya, kurang lebih berarti secara serangan, secara kualitas peluang, kurang lebih AC Milan selalu menduduki peringkat 6. Ya, jadi ini mulai kelihatan kualitas serangannya memang kualitas masih papan tengah lah, papan tengah ke atas, tapi masih belum yang top punya. Ya. Kemudian ini yang ketiga, ini adalah mengenai kehilangan bola. Nah, ini juga menarik. AC Milan ini adalah peringkat mulai dari yang paling sedikit kehilangan sampai yang paling banyak ya. AC Milan ini termasuk tim yang paling sering kehilangan bola, salah satu tim yang sering kehilangan bola. Ya, kalau kita lihat ini peringkatnya berarti peringkat 11 paling banyak kehilangan bola.
Dan kalau dilihat statistiknya lebih detail, kebanyakan kehilangan bolanya AC Milan adalah di posisi pertahanan lawan. Jadi ketika menyerang, AC Milan seringkali link up play-nya, jadi pemain-pemain depannya itu nggak bisa terkonek dengan baik. Sering hilang bola ketika sudah mulai melakukan serangan. Jadi ini kembali statistik demi statistik memperlihatkan bahwa ada suatu kelemahan besar untuk di sektor serangannya AC Milan. Ini adalah tembakan yang diterima. Jadi lawan menembak berapa kali ke daerah pertahanan kita. Ini di assortment mulai dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Jadi AC Milan kurang lebih peringkat 11 ini ya, 3, 6, 9, peringkat 9. Peringkat 9 terbanyak, eh, peringkat 9 tersedikit memperoleh tembakan. Ya, tapi masih parah juga. Bahkan AC Milan ini mendapatkan tembakan lebih banyak loh dibandingkan Spezia maupun Fiorentina. Mengejutkan juga ya, Spezia bisa menerobos sampai di jajaran atas untuk mendapatkan tembakan yang paling sedikit. Berarti efisiensi penyelamatan dia yang masih perlu diperbaiki. AC Milan 434 kali tertembak, rata-rata 10,66 tembakan per 90 menit. Paling sedikit Atlanta. Ya, tim ini memang soalnya possession footballnya luar biasa ketat. Jadi musuh untuk mendapatkan peluang untuk melakukan tembakan ke gawangnya memang sangat sulit untuk Atlanta ini. Ya, Juventus, AC Milan ini pertahanannya masih perlu banyak diperbaiki. Kemudian yang berikutnya ini adalah smart pass. Jadi passing-passing yang bisa mengobrak-abrik atau membelah pertahanan lawan. Lagi-lagi AC Milan termasuk peringkat 4. Ya, Roma yang paling sering banyak melakukan pertahanan yang membelah pertahanan lawan, kemudian Lazio, Atlanta, dan kemudian AC Milan. Jadi rata-rata 6,83 per 90 menit. Tapi yang parah adalah akurasinya. Akurasi 35,3% adalah salah satu yang paling rendah di liga. Jadi passingnya untuk memulai serangan ini juga kurang bagus akurasinya. Kemudian yang berikutnya ini adalah true pass. Nah, true pass ini adalah passing yang ditempatkan berada di belakang garis pertahanan lawan. Ini adalah passing yang sebenarnya salah satu yang paling mematikan untuk bisa mencetak gol. Ya, nomor 1 paling banyak Roma, Lazio, kemudian AC Milan. Emang secara jumlah, secara kuantiti passingnya AC Milan cukup banyak. Tetapi sekali lagi akurasinya hanya 30,1%. Coba bandingkan dengan AS Roma dengan jumlah true pass yang lebih banyak, umpan terobos yang lebih banyak, akurasinya bisa lebih tinggi, 34,7. Ya, bahkan rata-rata AC Milan yang 30,1% akurat itu masih di bawah rata-rata liga. Rata-rata liga adalah 33,85% akurat. AC Milan masih di bawahnya. Jadi parah ini. Untuk true pass-nya parah, untuk jumlah tembakannya juga masih minim, jumlah sentuhan bola di kotak penalti juga masih harus bisa diimprove. Ya. Kemudian statistik yang berikutnya ini adalah deep completion. Deep completion ini adalah passing yang diletakkan 20 meter dari radius 20 meter dari gawang lawan. Jadi ini juga passing-passing yang sangat berbahaya. Lagi-lagi AC Milan menempati posisi ke-7. Jadi papan tengah terus ini untuk passing-passing berbahayanya. 392 kali, rata-rata 9,63 per 90 menit. Atlanta tentu saja yang pertama, Inter adalah di posisi kedua. Inter kan sering melakukan counter attack, kemudian diakhiri dengan crossing, baik dari Perisic di kiri maupun kanan ada Achraf Hakimi. Ya, sedangkan AC Milan masih minim, masih perlu harus diimprove banyak untuk mengenai deep completion-nya. Statistik yang berikutnya ini adalah progressive pass, yaitu passing yang membawa tim maju ke depan untuk semakin menyerang lawan. Jadi progressive pass.
Nah, progressive pass ini lagi-lagi ini diurutkan berdasarkan yang paling sedikit loh. Ini saya urutkan paling sedikit karena waktu diurutkan mulai dari yang paling banyak nggak cukup screen-nya. Jadi ini menunjukkan betapa parahnya pemain-pemain AC Milan yang bisa melakukan progressive pass, passing ke depan untuk memulai serangan. Jadi kalau di sini berarti AC Milan peringkatnya adalah 6, 7, nomor 8 dari bawah. Nomor 8 dari bawah hanya 2.725, rata-rata 66,95, akurasinya 76%. Akurasinya masih lumayan, tapi jumlahnya sangat-sangat minim. Jadi pemain AC Milan ini tampaknya kesulitan untuk mulai membangun serangan. Cara mereka untuk membangun serangan ini kayaknya sangat perlu di-improve. Kemudian yang ini berikutnya adalah progressive runs. Jadi tim yang paling sering melakukan dribble membawa bola lebih dari 30 meter kalau di lapangan tengah. Nah, lagi-lagi AC Milan termasuk tim yang paling sedikit melakukan progressive run, berlari sambil membawa bola. Ini peringkat 10. Ya, AS Roma adalah tim yang paling sering melakukan progressive runs, kemudian Juventus, Napoli, Atlanta, ya, Milan nomor berapa ini tadi? 3, 6, 9, 10 di Liga. Rata-rata 15,65 kali per 90 menit. Jadi kembali statistik demi statistik menunjukkan bahwa AC Milan ini memang memiliki banyak problem di penyerangan, mulai dari penyusunannya, mulai dari belakang, passing, sampai di titik pertahanan lawan. Masalah demi masalah, tampaknya harus banyak PR yang dibenahi. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai serangan AC Milan itu serangannya di musim lalu itu selalu tertumpu pada 3. Satu adalah giringannya Theo Hernandez, nomor 2 adalah progresif pasnya dari Calabria, satu lagi itu adalah passing-passing ke daerah berbahaya milik Hakan Calhanoglu. Nah, makanya dengan kepergiannya Calhanoglu ini sebenarnya membuat variasi serangan AC Milan semakin berkurang. Sekarang berarti kalau kita belum melihat membedah pemain-pemain baru yang masuk ya, berarti mengandalkan Theo Hernandez, giringannya Theo Hernandez, dan passingnya dari Calabria yang membangun serangan. Menarik ya. Kita sekarang coba lihat kehilangan Hakan Calhanoglu ini dampaknya seperti apa sih ke AC Milan. Ya, kita coba lihat heat map-nya. Ini adalah heat map dari Hakan Calhanoglu di musim lalu. Jadi dia banyak sekali beraksinya tuh di lapangan tengah sampai sedikit agak ke belakang. Sering bermain di area kiri kemudian ke tengah, drifting ke tengah. Ya, kita bisa lihat di situ passing-passing dia memang cukup impresif. Kipasnya yaitu passing yang berujung pada tembakan itu arah jam 5 ya kalau di radar skillnya 0,71, passing ke daerah sepertiga lapangan lawan atau P3/90 yang di arah jam 5 itu ada 5,94, passing percentage berhasilnya 84,3%. Ya, jadi passing demi passingnya Calhan ini yang banyak menggerakkan bolanya AC Milan. Ya, sampai kemudian pada paruh kedua mulai terlihat nih kelemahannya Hakan Calhanoglu adalah di dribbling. Bisa dilihat tuh D/90 yang di arah jam 7 hanya 3,18 dengan dribbling suksesnya 52%. Jadi Calhan ini begitu ditekan oleh lawan, dia seringkali bingung gimana cara melepaskan diri. Atau ketika pemain-pemain teammate-nya dia semuanya dikawal, nggak punya ruang untuk passing, atau ketika lawan garis pertahanannya begitu rendah, dia mulai kebingungan. Ini pasti harus diarahkan kemana. Jadi mulai terlihat, mulai terkuak salah satu kelemahan AC Milan justru di Hakan Calhanoglu. Ya, kelemahan maupun juga kekuatan AC Milan di musim lalu ada di Hakan Calhanoglu. Ya.
Nah, kemudian gimana nih dengan penggantinya setelah Hakan hilang ini? AC Milan justru mendatangkan Olivier Giroud. Nah, Olivier Giroud sendiri adalah tipe striker yang selalu eh, banyak operandinya dia itu adalah di daerah kotak penalti lawan. Nah, kita bisa lihat tentu saja kalau namanya seorang striker klasik seperti Giroud, assist, passing memang minim sekali. Kita bisa lihat juga di radar skillnya minim sekali, tapi shooting on targetnya, touch in box-nya, jumlah shotnya bagus sekali. Ya. Jadi Giroud ini memang orang yang cocok untuk menjadi striker klasik. Nah, semoga memang diharapkan dengan adanya Olivier Giroud ini membuka cara main yang baru, cara main yang berbeda, opsi yang berbeda di AC Milan. Karena kita tahu pada season lalu AC Milan belum punya pemain yang eh, sering berada di kotak penalti. Seperti kita kalau lihat contohnya ini Zlatan Ibrahimovic yang menjadi strikernya AC Milan. Dia area yang di cover terlalu luas, mirip seperti playmaker sebetulnya akhirnya. Ya, toh? Nah, memang Zlatan ini adalah pemain yang sangat komplit. Dia shot bisa, passing assist bisa, dribbling ya lumayan lah, nggak sampai istimewa banget, biasa, lumayan lah. Cuman sayang Zlatan Ibrahimovic pada musim kemarin akurasi golnya, akurasi tembakannya masih minim. Itu GC yang di arah jam 3 itu hanya 17%. Nah, ini juga menjadi salah satu kelemahan AC Milan ya. Itu walaupun pemain ini menjadi titik tumpuan serangan ketika Hakan Calhan dikunci, dia yang biasanya turun sampai ke lapangan tengah kemudian merangkap menjadi playmaker. Passing-passing dia tapi masih bisa dipakai. Nah, mungkin dengan adanya Giroud ini Ibrahimovic tidak harus selalu dicadangkan ya kalau saya lihat dari statistiknya. Justru dia mungkin juga bisa merangkap menjadi playmaker bersama-sama dengan Brahim Diaz. Nah, ini kan yang akhirnya di loan kembali oleh AC Milan, dipinjam dari Real Madrid untuk 2 musim berikutnya. Brahim Diaz ini adalah tipe playmaker yang kalau dari heatmapnya sih area covernya lebih kecil daripada Hakan Calhanoglu. Tapi dia lebih free roll ya, kiri bisa, tengah bisa, kanan bisa. Brahim Diaz. Nah, kalau kita lihat dari radar skillnya, passing-passing dia sebetulnya masih kalah dibanding Hakan Calhanoglu. Jadi agak unik juga sebenarnya AC Milan ini masih transfer dia untuk mendatangkan Brahim Diaz, Olivier Giroud ini sebenarnya belum menambal kepergian Hakan Calhanoglu, belum menjawab kebuntuan AC Milan akan serangan di musim yang lalu ya. Brahim memang memiliki kelebihan dari Hakan adalah di dribblenya. Dribble dia 4,9 dengan persentase keberhasilan 53% itu memang di atasnya Hakan Calhanoglu. Jadi kalau kelemahan Hakan memang kemarin waktu di pressing lawan dia gak berkutik, Brahim ini masih bisa. Brahim ini masih bisa lepas, masih bisa dribbling, tapi passingnya jelek. Shooting dia ya nggak terlalu bagus-bagus amat juga. Sama Hakan Calhanoglu masih sama lah, kurang lebih sama. Hakan kan juga shootingnya kurang bagus. Jadi mungkin AC Milan ini ketika mendatangkan Giroud, ini kemungkinan Pioli membuka suatu opsi channel-channel serangan yang baru. Ya, opsi channel serangan yang baru ini mungkin bisa jadi adalah crossing yang selama ini AC Milan ini sangat minim karena tidak memiliki suatu orang yang selalu setia di kotak penalti. Ini bisa dipakai. Jadi Calabria harus sudah bisa mulai crossing. Kemudian sebetulnya pemain tengah AC Milan ini harus bisa lebih aktif melakukan passing. Musim lalu sebetulnya AC Milan ini mengandalkan passing. Yang hilang ya adalah passingnya dari Benacer. Hilang ya karena mungkin sering injury ya. Sering cedera. Tonali ini sebenarnya dibeli AC Milan juga untuk melakukan true pass.
Ya, semoga dengan musim ini, apalagi dengan adanya Giroud yang di posisi selalu berada di dekat garis pertahanan lawan atau di kotak penalti, ini bisa dipakai ini. Passingnya Benacer, passingnya Tonali harus sudah mulai improve. Ya. Theo masih tetap harus dengan progresif runs-nya yang banyak. Calabria harus sudah mulai crossing. Nah, sayap kanannya AC Milan ini yang masih lagi-lagi belum dibenahi. Selmakers memang pemain yang bagus sekali dalam area coveringnya. Dikombinasikan dengan Casey memang jadi sangat kuat ya area coveringnya AC Milan. Tapi ya itu belum untuk urusan passing, untuk urusan crossing, untuk urusan tembakan, Selmakers masih lemah sekali. Mungkin ini kita berandai-andai Pioli akan mencoba memainkan tetap 4-2-3-1. Di tengah itu tetap Benacer dengan Casey, kemudian mungkin Tonali akan menjadi cadangan bersama Pobega kalau nggak di loan. Ya, kemudian di kiri mungkin akan ada Leao. Leao sebenarnya harus bisa lebih, jangan sampai gampang kehilangan bola. Nah, playmaker, kemungkinan mungkin Pioli akan mencoba bermain dengan Zlatan Ibrahimovic. Sedangkan di kanan, Brahim Diaz. Mungkin. Atau sebenarnya ada rumor AC Milan yang berusaha mengambil Adli dari Bordeaux, Liga Prancis. Sebenarnya karakteristiknya mirip sekali dengan Benacer. Bertahannya kuat, passingnya juga bagus, tapi bukan tipe playmaker. Nah, mungkin dari situ kita bisa lihat sebenarnya Pioli mengharapkan ada passing-passing terobosan dari pemain tengah. Dari posisi tengah bertahan itu sudah juga bisa melakukan serangan variasi-variasi serangan. Jadi tidak hanya melulu back sayapnya. Sampai sehari musim lalu terlalu banyak bergantung pada back sayapnya AC Milan. Ketika Hakan ditekan sudah cuma bisa Theo dari kiri, Calabria dari kanan. Yang lainnya belum bisa mengkreasi serangan. Nah, semoga dengan datangnya Brahim Diaz dan Olivier Giroud ini ada opsi-opsi serangan yang berbeda. Oke, gimana menurut pendapat kalian? Coba tinggalkan komen di bawah. Mungkinkah AC Milan itu mencoba mendatangkan Adli ini adalah untuk mengisi posisi playmaker, atau sebenarnya justru Pioli ini sudah ada indikasi nih mau bermain mulai dari belakang bisa langsung bola cepat ke depan. Ya, dengan apalagi ada Giroud yang menunggu di daerah penalti lawan. Oke, tinggalkan komen, subscribe di channel kita. Jangan lupa untuk like video ini, untuk support kita terus, untuk kita terus menghasilkan data-data statistik yang bisa membantu untuk mengenali permainan sepak bola ini menjadi lebih menarik lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Salam.